berpartisipasi dalam bentuk materi ya. Mungkin nanti bisa nge-share informasi terkait program-program Human Initiative. Itu juga salah satu bentuk gotong royong kita. Ataupun kami juga ada kris ya, yang itu juga bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk berdonasi ya. Nanti cukup scan barcode-nya, nanti Bapak Ibu bisa berdonasi via OVO, bisa GoPay atau yang lainnya ya. Nanti bisa Smart Rekening insya Allah bisa donasi via kris itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Selamat mengikuti acara parenting ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini kita saling menguatkannya di tengah pandemi dengan mungkin dalam kita mengadakan acara parenting atau apa yang nanti bisa membantu kita dalam mendampingi anak di tengah pandemi ini ya. Mungkin itu dari saya, ada kurang dan lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmadi. Kepada ayah bunda yang ingin berdonasi ataupun yang lainnya, nanti bisa mencari info melalui beliau. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ustazah Wulan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bisa bertemu di agenda Zoom parenting pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan manfaat kepada kita semua. Selamat datang kepada Kak Awi selaku narasumber parenting pada pagi hari ini, kepada Bapak Rahmadi yang telah memberikan ruang untuk kami berdiskusi kemudian berbagi ilmu. Selamat datang juga kepada ayah bunda yang pagi hari ini mengikuti agenda parenting, dan selamat datang kepada teman-teman ustazah yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara parenting pada pagi hari ini. Acara parenting pagi hari ini semoga bisa memberikan manfaat, berkah untuk kita semua. Saya Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Kak Awi serta PKPU yang telah memberikan wadah untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam dunia pendidikan. Dan semoga nanti ilmu yang kita diskusikan pada pagi hari ini sampai siang dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya, karena masih banyak kegiatan di belakang, masih ada acara yang nanti masih menanti. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Mungkin itu saja, lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Wulan. Untuk selanjutnya, acara inti, yaitu parenting dengan tema menjadi orang tua hebat dengan mendongeng di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Awe. Nah, untuk ayah bunda, mohon maaf nggih, ini nanti memang untuk speaker tetap kita matikan nggih Kak Awe ya. Mungkin dinyalakan nanti ketika tanya jawab nggih.
Nah, kalau untuk video kamera gimana ini? Dinyalakan semua? Atau tetap seperti ini? Kamera. Oh, kamera. Oke. Monggo untuk KAW waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ternyata KAW di sini nggak sendirian. Ya, tadi ada juga yang menjawab salam selain bunda-bunda yang di rumah ya. Ya, teman KAW ini namanya siapa? Boim. Siapa? Boim. Oh, Boim. Ya, kenapa sih kamu selalu ngikutin KAW terus? Aku kan mau lihat. Mau lihat? Mau dengerin juga? Acara parenting ini? Oh, luar biasa ya. Teman KAW ini namanya siapa? Boim. Siapa? Boim. Oh, Boim. Nama panjangnya? Boim. Nggak usah begitu. Ya, santai aja. Nama panjang tuh nggak begitu. Kayak KAW. Nah, mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya. KAW itu inisial atau panjangan dari A-nya Abdul, W-nya Wahab. Oh gitu. Ya, jadi nama panjang begitu. Coba sekali lagi. Boim, nama panjang kamu siapa? Boim Wong. Kok Boim Wong? Yang benar, yang benar. Masa Boim Wong, kamu artis dong? Iya, aku artis. Gak mungkin, kamu boneka. Boim itu apa artinya? Yang benar, sekali lagi. Bunda-bunda sudah nunggu. Boim itu boneka imut. Oh, boneka imut. Baik, alhamdulillah ya. Tunggu dulu. Nah, kakak akan sapa dulu bunda-bunda yang ada di rumah spesial untuk sekolah Islam Dar Lukman, Ge. Dar Al-Hakim. Dar Al-Hakim, mau. Ingat Lukman Hakim. Nggak betul, Ge, Bu. Oke, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang tadi saya dengar namanya Bu Ulan, Ge. Semoga senantiasa sehat. Amin. Oh, amin diaminin sama si Boim. Semoga senantiasa bahagia, panjang umur bermanfaat. Amin. Kemudian rezeki berlimpah. Amin. Dan terus berjalan di jalan dakwah di sekolah yang tercinta Dar Al-Hakim. Amin. Amin. Betul ya, Hakim? Amin. Baik, amdan wa syukurillah. KAW seneng banget ya. Perkenalkan dulu tadi ya. Nama saya KAW, panjangannya Abdul Wahab. Keren namanya. Nah, jadi Abdul Wahab itu ada artinya, Boim. Apa tuh, Kak? Kamu belum tahu? Belum. Oh, belum. Abdul artinya hamba. Wahab artinya pemberi. Hamba pemberi? Iya. Abdul artinya hamba. Wahab artinya pemberi. Amin. Wah. Abdul Wahab pemberi keceriaan untuk anak-anak Indonesia. Amin Allahumma. Amin. Ya, yang saya hormati pula Bapak Surahmadi ya, perwakilan dari Human Initiative Yogyakarta. Semoga beliau, wah luar biasa beliau ini ya, selalu tanggap darurat. Ya, di Merapi beliau sudah siap. Wah, kita doakan semoga sehat terus ya Pak. Amin. Senantiasa bahagia, rezeki berlimpah, dan keluarganya pun sehat walafiat. Juga para guru, para bunda-bunda yang ada di rumah, yuk kita bahagia walaupun dengan kondisi yang tentunya tidak kita inginkan ya. Semoga
pandemi segera berlalu. Semua ini atas kehendaknya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada seorang Nabi mulia, paripurna, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali ya berjumpa dengan Bapak Ibu guru di sekolah dan Al-Hakim. Apa kabar semua ibu bunda-bunda? Saya panggilnya bunda-bunda saja ya, biar lebih akrab. Ya, coba sekarang saya mau tahu. Ya, saya kan kalau ini kan banyak yang mute ya, banyak yang di mute. Jadi saya nggak tahu responnya. Ya, biar kita interaktif. Saya mau tahu angkat tangannya coba. Angkat tangan semua. Kok ini gambarnya, videonya yang kelihatan cuma sedikit ya? Monggo videonya Ayah Bunda boleh dinyalakan. Ya. Aku juga bisa. Kamu bisa? Gimana coba? Tentunya harus bantuan Kak Awe ya. Ya, tangannya ke atas Bunda. Oh, alhamdulillah banyak ya. Coba biar kompak ke atas. Tangannya ke kepala. Telinga. Hidung. Perut. Nggak kelihatan. Telinga. Telinga mana telinga? Oh, kompak selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, bunda-bunda sekalian, kali ini Kak Awe akan membawakan tema tentang bagaimana menjadi orang hebat ya di saat pandemi dengan metode yang saya sendiri lakukan di rumah. Karena saya seorang pendongeng, ya saya sering membuat anak-anak ini keluar dari zona kejenuhan. Ya, seakan-akan setiap harinya itu selalu bahagia. Dengan apa? Dengan selalu saya bercerita. Tentunya intensitas terhadap anak itu selalu sering ya komunikasi dan bercerita. Soalnya feedback ya. Baik. Sebelum Kak Awe memberikan beberapa materi, Kak Awe mau Boim duduk di sana dulu ya. Kenapa nggak mau? Aku mau sama Kak Awe. Ya tapi nggak digendong begini. Ya, kamu nggak digendong begini. Kamu di sana. Soalnya Kak Awe ruang lingkup geraknya susah tuh. Aku mau di sini. Oh, jangan begitu. Ya udah. Aku mau nyanyi. Bunda. Hibur bunda. Hibur gimana? Aku mau nyanyi. Mau nyanyi. Di sini Kak Awe mau memberikan materi parenting sama cerita nanti dikit ya. Aku juga bisa. Kamu bisa? Bisa apa? Cerita. Kalau kamu cerita membutuhkan durasi yang banyak pasti. Ya. Aku nyanyi aja kalau gitu. Nyanyi? Boleh nggak bunda-bunda? Kalau teman Kak Awe ini si Boim katanya mau nyanyi. Boleh tuh. Nyanyi apa? Aku mau nyanyi lagu baru. Lagu apa? Lagu baru. Lagu baru yang gimana coba? Coba semua bunda-bunda sini mau dengar. Coba. Dengerin ya? Iya dengerin. 1, 2. Dengerin ya? Iya didengerin. 1, 2, 3. Entah apa yang merasa. Kok begitu? Ih, nggak sopan. Di sini tuh bunda-bunda, ini sekolah Islam loh, Dar Al-Hakim, bukan di tempat dangdutan. Nah gitu. Wow, kamu sembarangan. Nyanyi yang benar. Karena kamu anak kecil, nyanyi lagu anak-anak coba. Lagu anak-anak? Iya, bisa kan? Bisa. Coba lagu anak-anak. 1, 2, 3. Yang mana? Yang mana ya? Kamu bisanya yang mana? Satu-satu. Satu-satu? Yang gimana lagunya? Satu-satu. Oh gitu. Ya udah, coba kita nyanyi. Ya. Kamu nyanyi sendiri? Nggak mau. Maunya? Berdua. Ya ampun. Nyanyi aja berdua. Ya udah, kita nyanyi berdua? Iya. Kawe dulu apa kamu? Kawe. Oh, kawe. Siap. Lagunya gini. Aduh, kerah ya. Satu-satu. Aku
ibu. Dua juga sayang ibu. Lagunya begitu. Yang bener, dua sayang ayah, sayang ibu. Ya udah, lanjut deh. Tiga juga sayang ibu. Ibu lagi. Adik kakak. Dengerin. Ya kenapa? Kata Rasulullah, kita harus sayang ibu 3 kali. Baru ayah. Oh iya, bener ya. Ibumu. Lalu ayahmu. Pinter kakak. Lanjut kak. Lanjut lagunya. Ya coba. 1, 2, 3. Sayang ibu. Kok jadi sayang ibu? Oh, ya udah deh. Kamu duduk dulu di sana ya. Ya. Kak Awe mau berikan materi tentang bagaimana menjadi orang tua yang hebat di masa pandemi dengan cara mendongeng ya. Oke, tepuk tangan dulu dong bunda-bunda. Oh, gak kedengeran ya tepuk tangannya. Oh, karena di mute. Ya udah kamu tidur di sana. Gak bisa. Kenapa? Aku nggak ngantuk. Ya udah, biar kamu ngantuk, biar kamu tidur, Kawe akan hipnotis kamu. Belum bisa? Ya bisa. Coba kamu menghadap ke Kawe. Udah. Oke, tatap mata Kawe. Udah. Oke, udah ya. Sekarang, tatap nggak begini. Aduh. Tatap begini ya, segini aja. Udah. Oke. Sekarang hitungan ketiga, kamu lihat tidur. 1, 2. Belum. Hitungan ketiga. Lihat. Ibu tolong, Bu. Emang ada ibu kamu? Ada. Yang mana? Itu. Yang mana itu? Ya udah, tatap mata kau ya. Sudah. Oke. Hitungan ketiga mau tertidur. 1, 2. Belum. Belum 3. Tatap mata kau. Sudah. 1, 2, 3. Boimnya udah tidur, bunda. Sebentar ya bunda ya, minta waktu sebentar untuk naruh si Boim. Sebentar. Ke sini. Ya bunda. Tadi saya habis naruh Boim dan muterin kipas. Oh, ternyata di ruangan ini panas sekali ya. Ya, Bunda dan Yanda. Ya, ini karena ada bapak-bapak ya, saya panggil Bunda dan Yanda. Biar lebih akrab gitu ya. Ya, alhamdulillah pandemi itu sampai sekarang kita masih menghadapinya ya. Ya, ternyata pengaruhnya sangat sekali terimbas kepada kita seorang tua ya. Kita mungkin banyak sekali terucap yang kita nggak sadar itu ngeluh ya kan. Gimana sih, aduh jenuh banget, bosen banget, terus anak-anak ini gimana, terus permainan apa lagi, kemudian apa lagi yang harus dilakukan. Bingung kadang-kadang seperti itu bunda, ya kan. Kadang membaca buku ini, membaca buku itu, dan itu sudah banyak, dan mungkin anak-anak sudah bosan juga di rumah. Terus bagaimana caranya ya untuk supaya anak-anak itu tetap ceria, tetap bahagia walaupun di BDR di rumah. Oke, kita saksikan berikut ini. Saya ada beberapa slide ya, bunda bisa dilihat di sini. Nah, mana ya ini? Oh, ini dia. Kelihatan nggak bunda? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Alhamdulillah. Ya, dia menjadi orang tua hebat dan dia hebat dengan mendongeng di masa pandemi. Ya, jadi bunda, insya Allah nanti setelah kita sama-sama belajar bagaimana caranya biar bisa komunikasinya intens terhadap anak kita, itu dengan cerita. Ikuti ya, mudah-mudahan bunda-bunda akan bisa nanti setelah mendengarkan materi ini atau mengikuti materi ini. Mohon maaf sebelumnya untuk host, ini suaranya feedback sekali ya. Ini sangat mengganggu ya. Kenapa ya?
Cek 1. Alhamdulillah. Baik, menjadi orang tua hebat. Dengan mendongeng. Sebentar ya Bunda ya. Saya geser dulu ini. Nah, kenapa mendongeng? Karena dongeng adalah media yang sangat ampuh. Kok bisa ampuh sih? Saya ini mendongeng dari umur 14 tahun, Bunda. Dulu saya ini guru TPA. Kenapa saya? Dulu saya tidak tahu itu ternyata namanya dongeng, metode itu namanya dongeng. Di TPA itu saya mengalami kebuntuan dalam mengajar anak-anak TPA, Bunda. Misalnya saya biasa ya kalau TPA itu ikro atau baca murojaah, kemudian cerita-cerita yang tanpa metode lah ya gitu ya. Nah, kemudian saya kok menemui kejenuhan. Aduh, ini gimana anak-anak kok kayaknya sudah bosan gitu. Kemudian cari-cari, saya riset, saya menemukan metode yang dinamakan metode dongeng gitu kan. Walaupun saya bercerita dengan cerita yang tema-tema kisah-kisah tentang Nabi, tapi saya bawakan dengan metode seperti dongeng seperti itu. Ya. Nah, dongeng itu ternyata sangat ampuh. Kenapa ampuh? Karena dari mendongeng itu dengan metode mendongeng, anak-anak merasa kita menyampaikan sesuatu itu, anak-anak merasa tanpa digurui oleh kita. Ya, secara nggak langsung pesan itu sampai. Kadang-kadang ketika pulang dari TPA, anak-anak sama bundanya, ya langsung cerita kepada bundanya. Bunda, tadi aku dengar cerita dongeng dari Kak Awe. Wah, Bunda, ceritanya seru banget. Terus Kak Awe buat kami nangis. Kami jadi sadar akan dosa-dosa kami. Bunda, maafin aku ya kalau aku banyak salah. Kemudian bundanya itu langsung mengatakan kepada kami keesokan harinya, Kak Awe, apa yang dilakukan Kak Awe? Kok anak saya bisa tersadar seperti itu? Ya, alhamdulillah Bunda, ya dengan cara yang baik, metode yang baik, maka pesan itu akan tersampaikan oleh anak kita. Jadi menurut saya media yang sangat ampuh. Ini mohon maaf, ini feedback lagi ya. Sebentar. Baik, cek 1, 2. Nah, kemudian dongeng bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Bunda ya. Cek 1, 2, 3. Kedengeran Bunda? Kedengeran. Kedengeran. Dongeng bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Ya. Sebenarnya kita kalau di rumah itu kan pasti kegiatannya selain belajar, anak-anak juga mungkin dikasih waktu untuk nonton TV ya Bunda ya. Nonton TV, kemudian lihat laptop mungkin gitu seperti itu. Nah, nonton TV itu kadang-kadang anak-anak ya kita ratakan saja ya, misalnya balita atau SD ya rata-rata sukanya nonton animasi gitu ya, kartun-kartun seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga dongeng Bunda. Tapi kadang-kadang alur ceritanya itu kadang-kadang tidak baik seperti itu. Kenapa tidak baik? Ya kadang mengajarkan pada kekerasan, ya, pukul-pukulan, ya. Tetangga saya ada yang seperti itu. Apa ya? Bobo boy gitu ya. Bobo boy, food Ultraman. Wah, ini kacau nih seperti ini saya bilang, ya. Wah, ini tontonan ini bukan menjadi tuntunan tapi malah menyesatkan dan bahkan mengajarkan tidak baik kepada anak kita. Nah, itu harus dihindari, ya. Makanya mendongenglah agar mendongeng itu bukan sekedar menjadi tontonan tapi tuntunan. Kok bisa? Iyalah, karena isi dongeng tentunya nggak ada isi dongeng atau kisah itu nggak ada yang namanya yang tidak baik tuh nggak ada. Pasti semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang positif seperti itu Bunda. Apalagi kalau kisah ya, Kak, saya sedang kisah. Itu cerita tentang Nabi, ya. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Isa. Wah, itu sangat menarik sekali Bunda kalau diceritakan oleh anak-anak didik kita seperti itu. Jadi jadikanlah tontonan
dalam mendongeng itu jadi sebuah tuntunan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana tekniknya ya. Ya ini kita berbicara mengenai apa sih dongeng itu? Dongeng itu gimana sih? Apa dongeng itu bentuknya kayak mana sih gitu. Definisi dongeng lah istilahnya seperti itu, ya. Kemudian dongeng memberikan sugesti positif penuh kedamaian. Oh, tentunya sugesti positif kepada yang mendengarkan, ya. Kan saya bilang tadi dalam mendongeng, dalam berkisah tidak ada tuh yang namanya pendongeng, yang namanya kita bercerita tentunya mengajak pada ke apa namanya keburukan, itu tidak ada. Kalaupun ada ya berarti itu adalah misi dari dia untuk menghancurkan Islam. Makanya kita sebagai orang Muslim, Bunda, kita isi ruang anak-anak kita yang di TPA, di sekolah, itu jangan apa namanya melulu belajar umum dengan metode yang biasa-biasa saja gitu loh. Saya pun dulu saya menjadi guru ya, namun saya sekarang tidak menjadi guru karena saya berwira swasta, kemudian punya lembaga sanggar cerita. Akhirnya saya berhenti jadi guru. Dulu saya menjadi guru itu juga apa namanya anak-anak senang sekali. Dulu saya di Al Azhar Jogja ya Bunda ya. Anak-anak senang sekali dengan metode mendongeng ini, dan tentunya menjadi guru yang selalu dirindukan. Kalau saya nggak ada pasti ditanyain ya. Kadang-kadang saya membawa boneka di kelas, kadang-kadang saya langsung apa namanya langsung seperti teater gitu, langsung cerita. Wah, anak-anak senang sekali ya. Dan tentunya dongeng atau cerita atau kisah ini memberikan sugesti positif penuh kedamaian kepada yang mendengarkan. Nah, dongeng dapat menangani situasi dan kondisi pada anak. Bunda dan Yanda, saya akan sedikit bercerita. Waktu saya mengajar, saya pernah mendapatkan seorang anak didik saya yang penuh apa namanya apa ya interaktif. Kok interaktif penuh dengan aktif gitu ya. Interaktif. Gitu, aktif banget, overaktif lah ya gitulah. Kemudian wah saya bingung, nah, ternyata dia mengalami apa namanya sebuah mental yang beda dengan teman-temannya ya, mental yang beda dengan teman-teman yang lain ya. Pokoknya wah dia nggak mau masuk ke kelas Bunda. Saat belajar maunya di luar, dan itu nggak belajar, hanya mainan. Wah bayangkan bagaimana coba apa namanya gurunya yang mengajar itu di kelas. Wah sementara kita nggak boleh namanya menolak anak berkebutuhan khusus seperti itu ya Bunda ya, di sekolah manapun ya. Ya Bunda ya, setuju ya? Kita nggak pernah menolak namanya anak berkebutuhan khusus apapun ya, tapi tergantung dari apa namanya lingkup sekolah itu menerima atau tidak. Kemudian saya pas pelajaran saya itu kan anak baru pindahannya, langsung saya dekati anak itu ya, dengan cara awalnya saya bujuk, wah nggak mau ya, kemudian saya punya boneka, saya keluarkan boneka, iya Boim, boneka Boim. Halo dek, dia bingung, loh kok boneka bisa berbicara, katanya seperti itu ya. Kemudian anak itu semakin penasaran, ikutin saya terus kan. Saya sengaja buat anak itu penasaran. Ya, kemudian lama-lama dia ngikutin saya terus, ya kan. Dan hari itu saya cukupkan sampai situ aja. Besok lagi ya, itu. Dan ternyata dia nyariin saya. Ketika dia sudah nyariin saya, nah saya masukkan, tentunya saya dengan boneka lagi, ya, saya masukkan beberapa cerita-cerita yang membuat dia sangat menggugah. Ya. Dan pada akhirnya dia pun mau nurut dengan kata-kata saya, Bunda. Ketika dia nurut dengan kata-kata saya, dia mau masuk ke dalam kelas dan ikut belajar dengan teman. Tapi tentunya didampingi dengan saya. Tapi lama-lama dalam proses itu, ya, lama-lama dia bisa untuk belajar sendiri dalam kelas dan mengikuti teman-teman yang lain. Bahkan Bunda, ya, terdengar kabar, karena kan saya bukan guru kelas ya waktu itu ya, saya guru agama Islam. Dengar kabar
bahwa anak itu luar biasa prestasinya Bunda. Ternyata anak itu sangat jenius matematikanya, di bidang MIPA-nya luar biasa. Nah, itu dia. Ternyata yang salah bukan anak kita, bukan anak-anak gitu. Dari kitanya. Bagaimana kita menangani sesuatu yang kondisi pada anak yang seperti itu. Nah, maka dibutuhkan suatu skill ya. Suatu skill yaitu bagaimana teknik bercerita yang membuat anak-anak terpengaruh kepada kita. Gitu loh Bunda ya. Oke, kemudian selanjutnya media pembelajaran banyak hal. Nah, ini foto ini saat saya di Al-Azhar nih. Media pembelajaran banyak hal. Wah, banyak sekali. Dari mendongeng itu kita bisa menjelaskan definisi misalnya alam sekitar kita Bunda. Ya kan? Yang tadinya kita hanya secara pedagogik biasa saja ya, bahwa bintang itu berada di luar angkasa gitu gitu. Tapi kita dengan metode bercerita, kita bisa gunakan bintang itu sebagai alat peraga ya. Saya ada sebuah bintang misalnya ada sebuah bintang atau bulan sabit bertemu dengan bulan purnama, dan bulan sabit dan purnama itu berbicara, "Hai, bulan purnama, kenapa kok kamu terang sekali? Aku sangat gelap. Aku tidak terang sepertimu." Karena aku diciptakan oleh Allah itu ya, karena aku hadirnya setiap pertengahan bulan. Jadi pokoknya secara ilmiah seperti itu Bunda ya. Jadi anak-anak merasa wah menarik sekali gitu kan, dibuat cerita seperti itu. Jadi sebagai media pembelajaran banyak hal ya, di sekolah ataupun di rumah ya. Nanti kita akan bercerita yang di rumah. Nah, dongeng sama dengan gizi pertumbuhan bagi anak. Ya, kok gizi bagi pertumbuhan anak? Ya, selain gizi daripada makanan, juga gizi pertumbuhan anak itu sangat penting ya. Entah itu daya pikir mereka ya, daya bahasa mereka. Dari daya pikir mereka berpikir, oh iya ya, ternyata seperti ini. Kan saya bilang tadi ya, mendongeng itu merasa menyampaikan pesan, anak-anak tidak merasa digurui gitu loh. Anak-anak jadi mengerti, berpikir. Kemudian dari gaya bahasa, anak-anak jadi tahu bahasa yang baru ya. Jadi tahu bahasa yang baru mereka dengar gitu. Bunda, itu maksudnya apa? Bahagia itu maksudnya apa sih? Aku tidak tahu bahagia. Oh, bahagia itu adalah rasa seseorang yang sangat senang sekali. Jadi kalau adik senang itu namanya bahagia. Gitu. Nah, satu poin tambah bahasa buat anak ya. Tambah kata kata-kata yang tidak mengerti, anak jadi mengerti. Seperti itu Bunda ya. Oke, kemudian mendongeng tidak sebatas profesi. Saya kan bukan pendongeng. Saya nggak mau mendongeng. Saya kan bukan pendongeng, nggak perlulah. Saya pakai teknik baca aja mendongeng. Nggak begitu Bunda ya. Bunda siapapun, karena mendongeng itu mudah, siapapun bisa mendongeng Bunda. Ya, jangan lupa itu. Ya, mendongeng itu sangat mudah. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana tips-tips bisa mendongeng di rumah menjadi orang tua yang hebat. Oke, langsung saja ya. Guru dan orang tua adalah ahli mendongeng tuh. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih dongeng itu. Dari tadi kita ngomong dongeng apa sih? Dongeng itu, halo Bunda, masih hidup? Iya. Masih hidup ya? Konsentrasi. Waduh, konsentrasi ya. Konsentrasi. Oh, kita belum sepakat ya. Oke, dongeng apa itu? Dongeng adalah hasil rekayasa imajinatif dengan alur cerita sederhana dan mengandung pesan mulia bermakna, tapi tidak benar-benar terjadi. Nah, gitu Bunda, itu adalah mendongeng. Jadi apapun bisa didongengin Bunda. Misalnya contoh, Bunda ketemu sama di rumah ya, adik lihat ada kucing. Ya, ada kucing. Kemudian kucing lagi bermain dengan kecoa ya, misalnya yang sering saya lihat itu, kalau kecoa dimain-main sama kucing. Adik, ada kucing dengan kecoa, lagi apa tuh?
Bunda langsung ya lihat kucing itu dan Bunda berbicara, ya, berbicara atau keluarkan dari mulut itu kata-kata yang membuat anak itu mengerti, ya. Anak itu mengerti bahwasanya kedua hewan itu sedang bermain-main. Bunda langsung action. Hey, misalnya hey. Misalnya ini kecoa ya, mana ya? Ini kucing. Ini kucing. Mana? Misalnya ini kucing. Bunda melihat di rumah, ya. Lantas Bunda ungkapkan beberapa kata-kata kepada anak kita. Adik lihat kucingnya. Hei, kecoa. Aku ingin bermain denganmu loh. Aku kan lagi capek. Aku pegel badannya. Aku nggak mau main sama kamu. Aku mau main sama kamu. Aku tidak ada teman selain kamu. Enggak, aku nggak mau. Adik-adik, lihat deh, lucu ya, kucingnya bisa berbicara sama kecoanya. Oh begitu ya Bu. Oh lucu banget ya. Jadi hiburan buat mereka juga Bunda. Nah jadi dongeng itu adalah hal yang rekayasa dan imajinatif seperti itu. Dan itulah yang dinamakan dongeng gitu. Jadi nggak perlu dongeng itu Bunda harus mencari buku, tema-temanya, harus mencari tema-tema. Bunda bisa ciptakan sendiri dongeng itu. Nah, gitulah Bunda ya. Paham ya Bunda ya? Lalu apa bedanya dengan cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada orang lain, baik dari kejadian nyata, fiksinya, karena cerita itu satu makna dengan kata kisah. Nah, babat, story, riwayat, berita atau kabar. Jadi bedanya dongeng dengan cerita, dongeng itu non fiksi, ya. Kalau cerita itu fiksi dan nyata, dan itu harus benar-benar kita bercerita sesuai dengan cerita sesungguhnya. Contoh misalnya cerita tentang Nabi, ya Nabi Nuh, misalnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu kita harus menceritakannya dengan sungguh-sungguh, dengan benar gitu maksudnya. Ceritanya dengan benar, jangan pakai ditambah-tambah cerita yang lain. Improvisasi nggak apa-apa dengan metode seperti dongeng seperti itu. Misalnya Nabi Nuh membawa binatang-binatang yang sangat banyak di bahteranya, di kapalnya. Ya, ada seekor kucing, meow, meow. Ada sapi. Itu kan improvisasi ya, nggak apa-apa. Ya, kan anak jadi tahu, oh ada kucing, ada sapi, ya, ada kuda. Gitu. Kemudian ada bebek. Ada ayam. Gitu loh. Masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh dan semua ikut dan akhirnya selamat. Ya, contoh cerita seperti itu Bunda. Ya, itu harus benar-benar ceritanya yang sungguhan, tidak memakai imajinasi seperti itu ya Bunda ya. Nah, bedanya dongeng dan cerita. Kemudian dunia dongeng, dunia anak yang menakjubkan tadi ya kita sudah jelaskan, saya sudah jelaskan ya. Dongeng dapat membangun karakter anak. Kemudian dongeng media pembelajaran anak dapat dijadikan sebagai media pembelajaran anak. Kemudian dongeng juga bisa menangani situasi dan kondisi anak. Ya, oke. Kemudian kenapa orang tua dan guru ya belum rutin bercerita? Kenapa tuh? Ya, karena dongeng itu sesungguhnya kado terindah untuk buah hati karena pesannya tertanam di dalam hati. Nah, kenapa sih orang tua dan guru belum rutin bercerita? Kenapa? Coba saya tanya sama bunda-bunda. Oh, lagi di itu ya, di mute ya. Ada yang mendengar suara saya? Halo? Dengar. Oke. Dengar ya. Sekarang saya tanya saja yang tidak di tidak di mute. Kenapa sih kok belum rutin bercerita, orang tua belum rutin bercerita kepada anak kita? Sedangkan tadi saya sudah jelaskan gitu ya manfaat dari dongeng, manfaat dari bercerita kepada anak ya. Kenapa rata-rata? Saya tanya dulu ke sini. Kenapa Bunda? Halo. Satu aja, satu orang. Kenapa? Kok nggak mau rutin gitu untuk mendongeng atau bercerita kepada anak kita? Alasannya kenapa? Sibuk. Ngantuk ya karena udah capek pulang ngajar gitu ya. Oh ya nih kebiasaannya nih alasan-alasan orang tua yang
Nah, ini ya. Saya belum bisa bercerita bagaimana, ya. Ya, saya belum bisa cerita. Ya, saya katakan itu apa ya? Saya katakan itu cuma ngada-ngada saja. Saya belum bisa bercerita, padahal setiap hari ya Bunda dan Janda bila bertemu teman-teman ya, teman bekerja atau teman di lingkungan rumah, itu pasti Bunda bercerita pada mereka ya kan. Bu, ini loh anak saya kemarin habis jalan-jalan misalnya seperti itu. Pasti Ibu cerita, apalagi yang ibu-ibu suka ke warung gitu kan. Oh, tapi hati-hati ceritanya jangan cerita gibah ya, karena gibah akan membuat kita pailit nanti di yaumul akhir ya Bunda ya. Jangan. Nah, biasanya begitu. Itu sama dengan cerita, itu sama dengan istilahnya ibu bercerita kenapa nggak rutin gitu. Kenapa mendongeng itu ibu nggak mau gitu. Belum bisa ibu katakan seperti itu. Padahal ya, nih. Oke. Yang kedua adalah sedikit referensi cerita. Nah, ibu mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa sedikit referensi cerita, saya nggak punya bahan, saya nggak punya materi. Kalau tentang mendongeng itu, Kak, wah, jangan salah, Bu. Di sekeliling kita itu banyak sekali referensi cerita buat kita. Selain dari buku cerita yang kita punya, kita juga banyak. Tadi saya katakan ada kucing, ketemu dengan kecoa. Kemudian dalam tubuh kita lah, nggak usah jauh-jauh ya. Kita punya tangan, misalnya tangan. Jari nih, jari kita nih ya. Nggak usah jauh-jauh nih. Coba Bunda dan Janda, jarinya seperti ini, seperti saya. Yo, sudah? Sudah ya? Oke. Ya. Sekarang kita lihat ada jempol kan di sini kan? Nah, jempol. Lihat. Yuk kita sambil nyanyikan. Jempol, jempol, yang ini jempol. Jempol punya cerita, ibarat keluarga. Jempol ini ibunya. Tunjuk, tunjuk, yang ini tunjuk. Tunjuk punya cerita, ibarat keluarga. Tunjuk ini bapaknya. Nah, jempol ibunya, telunjuk bapaknya. Iya, mereka bertemu. Ibu sudah masak belum? Oh, ibu belum masak, Pak. Misalnya seperti itu ya dengan anak kita. Bisa dulu saya gambarkan ini, Bu. Mata, hidung sama anak kita. Kalau enggak tangan, misalnya tangan. Ya. Tangan, tangan, yang ini tangan. Tangan punya cerita, banyak manfaatnya. Tangan untuk selain memegang, selain tangan itu untuk masak, menulis ya, dan lain macam sebagainya. Nah, misalnya tangan Bu, tangan kanan dan kiri ya, biar gampang gini. Coba Ibu tangannya seperti ini, kanan kiri, nah seperti ini, sudah, sudah ya. Nah, si tangan kanan bertemu dengan tangan kiri. Suatu hari tangan kanan berkata kepada tangan kiri, tangan kiri berkata kepada tangan kanan, tangan kanan, iya, kenapa tangan kiri? Aku sedih. Sedih kenapa? Kok sedih sih? Sedih terus, kapan bahagianya? Habisnya aku selalu dipakai oleh manusia untuk hal-hal yang jorok. Hal yang jorok? Aku merasa tidak aku tidak merasa tidak berguna. Kok ngomongnya begitu? Tuh Bunda ya. Biasanya kan tangan kiri suka, ya biasa tahu ya kita ya. Kemudian dijawab oleh tangan kanan. Hei, kamu nggak boleh mengeluh seperti itu tangan kiri. Kenapa? Habis aku kalau tiap pagi habis nongkrong itu biasanya. Kamu jangan lihat itunya. Coba sekarang kamu melihat jari manis kamu. Jari manis? Kenapa? Ada apa di jari manis kamu? Ada cincin emas. Tuh kan, kamu ditaruh, kamu dipakai atau digunakan untuk memakai cincin emas loh. Cincin emas berharga. Masa iya? Iya. Terus? Tuh, di pergelangan tangan kamu. Orang sering memakai jam tangan di pergelangan kamu. Masa iya?
Iya, coba lihat. Iya. Tuh, bagaimana kurang berharganya kamu, kurang bergunanya. Kamu diciptakan oleh Allah itu tentunya punya manfaat tersendiri. Gitu ya. Makanya kamu bersyukur, ya. Coba kalau kamu tidak ada, kamu tidak bisa memegang apa-apa dan kamu tidak punya cincin, tidak punya jam tangan. Iya ya. Iya, makanya kamu harus rajin bersyukur. Iya deh, aku minta maaf. Sekarang aku mengerti. Aku banyak bersyukur aja. Makasih ya tangan kanan. Iya, sama-sama. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri bersahabat. Gitu ceritanya ya Bunda. Jadi kita nggak usah jauh-jauh cari referensi cerita di buku ceritanya ini. Tangan kita pun bisa menjadi referensi untuk kita bercerita. Buku apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi referensi untuk bercerita. Jadi tidak ada alasan untuk saya sedikit referensi untuk bercerita. Nggak ada gitu ya Bunda ya. Halo Bunda. Ya. Masih hidup? Ya. Masih hidup? Alhamdulillah. Coba saya mau dengar. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Oke, tepuk satu Bunda. Tepuk satu. Yes, coba saya mau lihat. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Yes. Tepuk tangan. Ke kanan. Kiri. Ke depan. Ke pipi. Oke, lanjut Bunda ya. Kita lanjut. Alasan orang tua guru kenapa belum rutin mendongeng. Biasanya yang ketiga adalah seperti ini. Neneng, saya belum pede. Maaf, saya belum pede. Tuh, kalau Bunda menjadi seorang guru belum pede juga, waduh itu kebangetan ya. Ya, Bunda, pepatah mengatakan seorang guru yang tidak bisa bercerita atau tidak bisa berbicara kepada anaknya, anak didiknya ya, itu bagaikan manusia yang tidak punya kepala. Saya pernah dengar pepatah mengatakan seperti itu, pepatah dari barat ya. Ya. Jadi seorang guru itu harus benar-benar multi talent. Salah satunya dengan salah satu bisa bercerita, bisa mendongeng kepada anak didik kita. Nah, banyak kan kita kan belum tahu bahwa saya lagi mendongeng. Yang nggak tahu metode yang mendongeng itu gimana sih, nggak tahu. Makanya kita akan nanti sama-sama belajar. Nah, ini kebanyakan yang jadi masalah adalah saya belum percaya diri. Mungkin kalau sama anak orang bisa percaya diri ya, tapi kadang-kadang sama anak sendiri itu, padahal anak sendiri ya, anak kandung kita belum percaya diri juga. Ya, karena memang mendongeng itu digunakan ekspresi, digunakan kata-kata seperti saya ya, ada ilustrasi, kata yang suara-suara yang berbeda seperti itu. Kadang Bunda itu nggak mau menggunakan anugerah dari Allah gitu, sebuah mulut yang bisa digunakan dengan baik seperti mendongeng yang ideal gitu. Kadang nggak mau karena merasa kurang pede, takut malu ada anak kita, anak-anak di kita gitu misalnya dalam cerita yang menggunakan ekspresi-ekspresi, misal nangis, gitu ya. Tapi kalau guru TK, guru PAUD tuh biasanya saya yakin yaitu sering menggunakan ekspresi-ekspresi seperti itu dalam bercerita. Kebanyakan ya, tapi ada juga yang masih malu-malu seperti itu. Kadang marah, kadang tersenyum, kadang ketawa, kadang kesal. Gitu ya Bunda ya. Gitu. Ya, jadi percaya diri aja. Percaya diri adalah awal dari kesuksesan. Percaya diri adalah awal dari sebuah komunikasi yang baik. Jadi kalau udah nggak percaya diri, tentunya komunikasi kita terhadap anak didik kita ataupun anak kita itu pasti nggak berjalan dengan lancar ya Bunda ya. Pasti mandek-mandekan. Wah udah repot ya kalau udah malu gitu. Ya, usahakan tidak malu ya Bunda. Cara nggak malu gimana?
Ya, cara nggak malu gimana? Ya, jadi cara nggak malu adalah yakin atas kemampuan diri kita bahwa kita ini adalah orang tuanya anak kita yang paling hebat sedunia. Oh, saya adalah orang tua anak saya yang paling hebat sedunia. Saya tidak ada yang mengalahkan. Oh, bukan maksud sombong ya Bunda ya, beda ya dengan sombong ya. Pokoknya biar kita pede gitu. Ya, seperti itu Bunda. Saya yakin Allah memberikan kemampuan buat saya. Ya Allah memberikan anugerah mulut, anugerah berpikir saya pasti bisa. Gitu Bunda. Jadi kita pede, ya. PD-nya dibangun Bunda, ya. Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana cara membangun PD, silakan. Tapi saya selesaikan dulu slide-slide berikut ini. Kemudian apa yang dilakukan? Kita sudah tahu dongeng apa. Sekarang kita mau bercerita nih, tapi kita nggak tahu apa sih yang kita lakukan, persiapan-persiapan apa sih yang kita lakukan sebelum cerita kepada anak kita. Nah, persiapan nomor satu adalah tentunya naskah cerita. Naskah cerita ini bisa membuat atau memilih yang ada dalam buku. Yang tadi kalau membuat ngarang ya, karena dongeng ini imajinasi, non fiksi, kita bisa ngarang tadi. Yang saya tadi tangan itu ngarang ya, imajinasi saya bermain. Kemudian memilih dari buku-buku yang terpercaya tentunya ya, Bunda ya, bisa memilih-milih buku yang baik. Emang ada buku yang nggak baik? Banyak Bunda, hati-hati ya. Bukunya Islami, tampilannya covernya Islami, tapi di dalamnya Bunda banyak ada yang mengajak kesesatan pada kita, tauhidnya anak-anak itu meski cermat kita sebagai orang tua. Nah, kemudian tentukan tema cerita ya, misalnya ceritanya tentang rajin, tentang bersyukur, ya kita cari buku tentang bersyukur, tentang rajin cari tentang rajin. Misalnya beda-beda, hari ini apa, besok apa, kemudian besoknya lagi apa, kita harus buat jadwal tuh Bunda. Ya, jadi nggak melulu itu terus ceritanya gitu kan. Bunda, kan kemarin udah ini, masa cerita itu lagi? Aku bosan. Kalau digituin kan, oh iya ya, Ibunda lupa gitu. Halo Bunda. Mana suaramu? Ini suara. Luar biasa, masih semangat ya? Masih. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semangatnya ya membawa kita akan tambah ilmu ya, ilmu tentunya dari sini insyaallah. Kemudian tentukan tema cerita ya tadi ya, misalnya tentang rajin itu harus tentukan, jangan Bunda mencari tema yang sekali lagi mohon maaf kelewat, tema yang berhubungan atau berkaitan dengan umur anak-anak, usia anak-anak. Ya, misalnya usia balita, pantasnya apa ya? Oh, pantasnya balita itu ya tentang binatang-binatang, tapi cari binatang-binatang yang Islami gitu, tentang misalnya pausnya Nabi Yunus, itu kan bisa jadi cerita. Kemudian tentang tahun gajah, itu tentang gajahnya bisa seperti itu. Itu umur-umur yang di balita di bawah 4 tahun seperti itu, 5 tahun. Nah, lanjut. Nah, sesuaikan dengan usia yang tadi ya. Saya katakan tadi ya, sesuaikan dengan usia anak. Beda anak balita dengan anak di atas umur 6 tahun itu beda ceritanya, temanya. Ya, sangat berbeda. Jangan kita samakan. Nanti kalau anak usia balita dibawa cerita tentang yang misalnya cerita orang-orang misalnya kayak Muhammad Al-Fatih gitu kan. Wah, itu belum nalar mereka, belum nalar. Jadi tentunya kalau anak balita cari cerita-cerita yang tentang fable, yang ringan-ringan, yang sederhana seperti itu. Di buku kok biasanya ditulis ya untuk usia sekian-sekian gitu. Kalau mencari di buku, kalau buat sendiri tentunya Bunda bisa membedakan. Kemudian menyesuaikan dengan durasi cerita. Nah, ini yang paling penting juga ya. Tentunya durasi harus Bunda perhatikan. Jangan Bunda cerita saja ngalor ngidul gitu kan. Anak-anak udah bosan, Bunda cerita sampai setengah jam. Wah, itu hati-hati banget.
itu anak-anak nggak masuk malah bosan dan jenuh dan nggak mau ceritain lagi oleh Bunda. Yakin saya. Ya, durasi perlu diperhatikan. Durasi juga berkaitan dengan usia, rentan usia. Kan usia balita itu jangan lama-lama Bunda. Ya, paling lama usia anak balita itu bangsa 5 menit lah, 5 menit, 5 menit sampai 10 menit anak balita. Tapi kalau di atas balita itu bisa 10 menit sampai 20 menit. Oke, Bunda ya. Durasi harus diperhatikan. Kemudian apalagi menyiapkan alat peraga bila diperlukan, ya, kayak misalnya boneka, ya, boneka atau misalnya Bunda cerita tentang raja, topi-topian raja gitu seperti itu. Misalnya Bunda tentang putri mana gitu. Bunda pakai gaun yang ini, nah itu bisa Bunda pakai peraganya bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, berlatih secukupnya. Berlatih apa? Berlatih vokalnya, olah gerak halus dan kasarnya, olah bahasa, olah media. Apa itu olah vokal? Yang tadi ya, yang saya paparkan di awal. Misalnya dari suara kita. Suara seorang tokoh itu satu tokoh dengan tokoh yang lainnya tentunya harus dibedakan Bunda. Tidak sama ya. Misalnya antara bapak sama anak itu suaranya nggak sama. Ya, anak itu lebih kecil tentunya suaranya Bunda ya. Bapak lebih besar. Contoh misalnya seperti ini. Ayah, aku mau pergi dulu sebentar ke warung. Oh, silakan. Hati-hati ya sayang ya. Nanti nyebrangnya hati-hati. Dan pulang juga hati-hati, jangan lari. Siap ayah. Siap bos. Gitu ya Bunda ya. Jadi kita harus perhatikan. Jangan suara sama. Ayah, aku nanti aku mau pergi dulu ke warung. Boleh ya? Iya boleh. Seperti itu kan sama ya. Kadang-kadang anak kita bingung. Loh, bapak sama anaknya mana ini? Karena suara yang sama. Gitu ya Bunda ya. Nah, suara itu dibagikan. Nah, terus kemudian yang perlu dicatat bahwa kalau Bunda mencari bahan cerita itu tentunya tokoh-tokohnya jangan terlalu banyak yang dilibatkan dalam sebuah cerita. Karena kalau banyak susah membagi suaranya ya. Ya minimal 3 tokoh saja. Kalau Bunda misalnya membuat cerita minimal 3 tokoh aja ya. Karena 3 tokoh ini kita bisa bedakan dengan suaranya. Contoh suara yang umum adalah suara kecil, suara sedang, dan suara besar. Suara kecil biasanya buat makhluk-makhluk yang kecil, kayak anak kecil, terus binatang yang kecil-kecil kayak semut, ya, kayak binatang belalang kecil-kecil itu bisa Bunda gunakan. Nah, vokal sedang itu biasanya digunakan untuk narasi. Nih, kayak saya lagi berbicara. Pada suatu hari ada seekor binatang yang bernama Mitmut, gitu. Itu namanya narasi, itu namanya suara sedang. Vokalnya vokal sedang. Kemudian suara besar biasanya digunakan makhluk-makhluk besar. Contoh kalau Bunda cerita gajah misalnya. Oi, semut, kamu sedang apa ngumpet di balik batu? Aku ketakutan. Gitu ya, bisa dibedakan ya Bunda ya dari jenis suaranya. Jadi yang paling umum adalah kecil, sedang, dan suara besar. Nanti kalau Bunda sudah terbiasa itu bisa Bunda tambahkan tokoh dan suara lain gitu. Ya. Kemudian olah geraknya. Nah, kalau kita sedang bercerita, tentunya olah gerak ini juga sangat diperhatikan oleh anak kita. Kalau kita misalnya olah geraknya kaku gitu kan. Pada suatu hari ada seekor gajah. Kemudian gajah itu bertanya kepada kucing misalnya. Kucing, bagaimana kabarmu? Kak kucing pun menjawab, aku baik saja. Nggak begitu ya Bunda ya. Olah gerak terus penting. Kayak misalnya kita cerita, anak kita kan kecil ya, kita agak tinggi. Ya, kemudian dalam cerita itu misalnya kucing bertemu dengan gajah yang tadi. Nah, gajah itu kalau dalam berbicara sama si kucing, pastinya kan menghadap ke bawah kan? Karena kucing kecil kan? Hei kucing, kamu sedang apa? Dan kemudian kucingnya gimana? Kucingnya pasti menghadap ke atas. Dengak kan? Ya. Apa Pak Gajah? Aku di sini awas ya, nginjek aku ya.
Oh, tentunya aku tidak menginjak kamu kan temanku. Ah, terima kasih Pak Kaca. Jadi gerak kita itu tuh harus sesuai dengan tokohnya, ya. Kemudian vokal tadi jangan lupa harus dengan tokohnya, gerak halus. Itu namanya gerak halus. Nah, kalau gerak kasar itu Bunda dan Yanda itu biasanya pindah-pindah. Biasanya di panggung tuh. Tapi boleh juga Bunda lakukan di rumah. Misalnya bertemu dengan hut, shut, shut, shut. Nah, hut. Nah, itu berpindah dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu namanya gerak kasar. Kalau halus tadi, set, tangannya gini-gini, kayak saya tadi, namanya gerakan halus. Ya, paham ya Bunda ya? Mana suaramu? Halo? Suaraku. Oh, saya kira pada tidur ya. Saya belum bercerita loh ya. Kemudian olah bahasa, ya bahasanya harus diperhatikan juga Bunda. Bahasanya jangan bahasa-bahasa yang susah dimengerti oleh anak kita, ya. Contoh misalnya susah dimengerti itu apa? Contoh misalnya ada seekor kelinci yang memprovokatori kucing bahwasanya si si semut itu jahat, memprovokatori. Kira-kira anak-anak ngerti nggak Bunda ya? Harus diperhatikan ya. Iya, yang bahasanya yang simpel aja, yang sederhana. Ya tentunya memang kita ingin sekali menambah kosakata anak ya dalam bahasa, tapi ya cari bahasa-bahasa yang simpel, yang sesuai dengan umurnya seperti itu. Ya, tentunya olah bahasanya yang baik ya Bunda ya. Kemudian olah media. Nah, olah media tadi ya, Bunda ya, Bunda bisa menggunakan dengan tadi boneka, ya kemudian bisa gunakan dengan buku, dengan origami. Nah, gitu Bunda. Olah media sangat gampang ya Bunda ya. Apapun bisa jadi media untuk mendongeng yang ada di sekitar kita. Ya, sama dengan yang tadi saya jelaskan. Oke, menyiapkan tempat bercerita. Tentunya ada tempat bercerita ya Bunda ya. Misalnya di kamar, tempat kita tidur. Ya, sebelum tidur, waktu sebelum tidur. Ya, kemudian di tempat depan TV. Ya, mengalihkan TV, TV-nya matiin dulu ya, ibu mau cerita loh gitu. Mau dengerin gak ibu mau cerita? Yuk, wah iya bu mau bu. Kalau anak itu sudah, maksudnya udah interest sama kita, bakalan nagih bu, ingin diceritakan oleh kita. Insya Allah. Nah, terus ciptakan suasana akrab sebelum bercerita. Nah, ini teknik mencari perhatian dengan aksi yang mengesankan. Nah, tadi ya, misalnya anak-anak sedang nonton TV, bagaimana ya cara memberhentikan anak-anak nonton TV ya di rumah ya. Masa pandemi ini gabut banget anak saya dan saya juga bingung. Saya habis tema saya, ide saya habis. Nah, selain TV itu jangan langsung dimatikan Bunda, pasti anak akan marah ya. Bunda langsung saja cari perhatian buat anak Bunda. Misalnya Bunda langsung, ada seekor ayam. Apa itu? Anak kita langsung beralih pada nama kita. Ya udah ya. Itu adalah teknik mencari perhatian. Kemudian misalnya Bunda nggak bisa suara itu pun, Bunda bisa apa yang Bunda lakukan, misalnya kayak sulap. Anak-anak, ibu punya sulap loh. Nih. Anak-anak, ibu punya makanan baru loh, gini-gini gitu. Pokoknya teknik mencari perhatian anak-anak yang mengesankan buat anak-anak kita. Begitu Bunda. Kayak contoh, udah tahu ekstravaganza ya, Ajis Gagap ya. Tapi perilakunya jangan disamakan dengan Ajis Gagap ya. Ajis Gagap itu kalau muncul, itu pasti pakai teknik muncul yang mengesankan buat para penontonnya. Pasti penontonnya, walaupun dia nggak berbicara, penonton itu pasti ketawa. Dengan Ajis Gagap. Nah itu, sama dengan hal itu Bunda. Mencari perhatian dengan aksi yang mengesankan. Tapi perilakunya nggak usah contoh ya Bunda ya. Kemudian tebak-tebakan. Contoh misalnya tebak-tebakan. Ibu punya tebak-tebakan loh. Yuk, tapi syaratnya TV-nya dimatikan. Ya, yang bisa nebak nanti ibu kasih hadiah. Tepuk 1. Halo. Mana suaramu? Ini suaraku.
Masih ada toh. Oke, nih tebak saya musik. Boleh pakai musik, boleh enggak gitu kan. Lagu ringan dan interaktif. Misalnya Bunda tebak-tebakan dengan lagu. Adik, Ibunda mau tebak-tebakan. Coba tahu nggak ya? Badannya kecil, warnanya hitam, suka salam-salaman. Cobalah tebak, tebaklah sayang, binatang apa namanya? Gitu dengan lagu-lagu. Nah, Bunda bisa ciptakan dengan lagu-lagu ya semuanya dengan ya Bunda kan pastilah Bunda hobinya menyanyi gitu. Ya, gunakan aja lirik-lirik yang simpel-simpel untuk anak kita. Ya. Badannya besar, hidungnya panjang. Terus apalagi? Suka berjalannya badannya. Pokoknya gitu lah ya. Gitulah pokoknya ya. Saya lupa liriknya. Biar Bunda nyari sendiri ya. Oke, gini. Kering-kering ada sepeda tuh. Saya mau tamasya gitu. Musik bermain tangan, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pilihan gaya bercerita. Nah, tanpa alat peraga, tuh bisa mendongeng itu tanpa alat peraga, mengatur posisi, duduk berdirinya, berpindah-pindahnya. Terus kita tentukan karakter vokal, penokohan, ekspresi, kelenturan. Nah, yang tadi nih sama juga dengan saya tadi. Ya, vokal itu penokohan itu penting. Vokal penokohan ya harus kita bedakan. Ekspresi ya jangan malu-malu, harus pede. Ekspresi nangis, ekspresi sedih, ekspresi tertawa, senang gitu kan. Dengan alat peraga boneka. Nah, sekarang dengan buku bergambar. Nah, saya ceritakan dulu. Misalnya Bunda buku bergambar ya, punya buku bergambar seperti ini. Mana? Nih. Ya katakanlah ini buku bergambar ya. Bunda harus memahami materi yang ada dalam buku gambar tersebut, buku bergambar, buku cerita lah ya. Iya. Bunda harus memahami buku cerita itu tersebut, baru Bunda menceritakan. Jangan Bunda ujuk-ujuk cerita, nanti Bunda malah baca. Ya, tentunya dalam bercerita dengan menggunakan media buku bergambar. Nah, Bunda begini seperti ini. Gambarnya Bunda tahu ke anak-anak depan kita, tapi Bunda sudah. Nah, poinnya adalah kita tidak harus menghafal materi dari buku itu. Kita tidak harus. Yang harus adalah kita memahami materi dari buku itu. Dan ketika kita memahami, kita ngeliat gambarnya pun sudah paham maksudnya apa. Kita dengan gunakan bahasa kita sendiri, Bunda. Boleh nggak? Sangat boleh. Sangat boleh. Misalnya ini ada gajah. Karena ya buku cerita ya, jauh Bunda. Sana sebentar. Misalnya ini ada gajah ya kan. Ada suatu pagi, ada seekor gajah. Seperti itu Bunda. Bunda udah hafal memahami isi cerita itu. Walaupun dengan gaya bahasa Bunda. Nggak apa-apa. Jadi poinnya tidak harus dihafal. Gitu ya Bunda ya. Paham sampai sini Bunda ya? Ya. Oke. Kan papan flannel kemudian dengan animasi. Nah, dengan animasi kalau Bunda bisa bikin PPT animasi, wah itu bisa sekali dengan alat peraga seperti itu. Dan lain-lain. Nah, saat kami bercerita, yang penting dilakukan adalah jangan terburu-buru, tergesa-gesa, lakukan dengan tenang, improvisasi ketika lupa alur cerita. Nah, biasanya begitu ya. Biasanya kita suka lupa. Saya juga sering, kadang-kadang saya cerita lupa. Tapi apa yang saya lakukan? Wah, saya ambil trik teman saya, seorang pendongeng juga. Ya, gini, misalnya saya tanya, tadi Kak Awe cerita tentang apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak gitu? Sampai mana ya tadi Kak Awe cerita? Akhirnya anaknya, oh tadi Bunda cerita sampai sini-sini. Wah, pinter. Iya, Bunda cerita sampai sini. Gitu. Jadi trik aja. Misalnya Bunda lupa akan alur cerita. Penokohan. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Oh, misalnya Bunda nggak bisa suara ayam. Ya nggak perlu juga sih. Nggak perlu. Bunda boleh kukuruyuk. Boleh nggak? Boleh. Nah, jangan bungkus cerita dalam bentuk sindiran. Oh, ini penting Bunda ya. Jangan dalam bentuk sindiran Bunda bercerita pada anak. Kamu tahu nggak? Yang ngompol di celana itu adalah anak yang pokoknya gitulah.
jangan dalam bentuk sindiran. Kasihan, itu anak kita loh. Jangan mungkin cerita dalam bentuk ceramah. Wah, ini metode ceramah yang saya lakukan sebelum saya mengenal metode mendongeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Adik-adik tahu semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu buat anak-anak itu yakin sangat membosankan. Sangat membosankan ya. Bukan saya bukan menafikan isinya Bunda, isi ceramah enggak. Metodenya loh. Metodenya ini loh. Kalau buat anak-anak itu enggak banget ya. Perlu kita cari metode yang lain. Nah, ini tentunya dengan metode mendongeng. Nah, yang terakhir, sebelum yang terakhir masih insentif, kasih insentif buat anak. Halo, siapa yang mau mendengarkan cerita dari Bunda ya? Nanti Bunda kasih hadiah. Yang mendengarkan dengan baik. Nanti Bunda kasih hadiah. Ya. Sekarang duduk paling rapi, anteng-antengan, tangan dilipat, mulut dikunci. Hup, yuk. Paling rapi sampai Bunda ceritanya selesai, Bunda kasih hadiah. Tapi betul kasih hadiah Bunda ya. Jangan cuma ucapan berbohong doang gitu loh. Kemudian tetap harus fun. Nah, ini yang terjadi pada kebanyakan bunda-bunda di rumah. Ketika kita sedang cerita, lantas anaknya berbuat apa gitu ya, apalah misalnya nyeletuk apa, kita langsung kesel. Apa sih? Mama tuh lagi cerita, dengerin dong. Jangan begitu Bunda. Wah, itu merusak suasana banget ya. Tentunya udah kacau itu. Anak juga nggak mau lagi. Bos, anak udah kapok. Tetap fun. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang menurut kita ini, itu kan nggak dengerin mama cerita loh. Nanti kamu nggak dapat hadiah. Dengerin mama cerita loh. Nanti setelah mama cerita, kita bisa main lagi gitu. Gitu ya Bunda ya. Tepan aja kita tetap senyum. Gak usah marah-marah sama anak kita. Nah, menangani masalah. Yang terakhir, menangani masalah dengan bijaksana. Menghubungkan cerita dengan kesalahan yang pernah dilakukan anak. Jangan Bunda ya. Menghubungkan cerita dengan kesalahan yang pernah dilakukan anak. Jangan misalnya anak kita secara nggak sengaja ya pernah menumpahkan apa gitu, memecahkan gelas, terus kita singgung. Makanya jangan lari-larian, nanti menumpahkan gelas kan. Jadi ibu yang bereskan, jangan gitu ya Bunda ya. Makanya seperti itulah ya. Jangan sekali-sekali menyindir anak kita dengan hal yang negatif. Nah Bunda, ini cerita, ini bagaimana cara mengolah naskah cerita, ya, tentunya kreasikan alur cerita. Wah ini nanti secara khusus lagi di bagian 2 Bunda. Sekarang yang saya tanyakan adalah, sudah siap belum Bunda untuk mendongeng di hadapan anak kita? Sudah belum? Saya tanya. Sudah belum? Sudah. Sudah siap ya untuk Allah. kita buat buah hati kita, sudah ya? Nah, di sini sesuai dengan tema jadi amin ya Allah. Di sini sesuai dengan tema menjadi orang tua hebat di masa pandemi dengan mendongeng, maka saya katakan jadilah orang tua hebat. Kenapa hebat? Karena hebat itu terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Iya benar ya, hebat 5 huruf ya. Oke. Hebat haknya itu halo. Ya. Hebat terdiri dari 5 huruf. Haknya itu apa Bunda? Haknya itu high spirit. Ya, high spirit. What is the meaning of high spirit Bunda? Semangat yang tinggi. Wah, semangat yang tinggi, betul sekali. Siapa tuh yang mau jawab? Dapat hadiah ya dari Pak Rumadi. Ya. Insya Allah ya. Ya, high spirit, semangat yang tinggi. Tentunya Bunda harus punya semangat yang tinggi. Ya, orang Islam harus punya semangat yang tinggi Bunda. Jangan kalah sama. Jangan salah sama orang-orang di sana Bunda. Ya, yang dari kecil itu didoktrin punya semangat yang tinggi. Bayangkan Bunda, mereka orang-orang, mohon maaf, orang Yahudi itu didoktrin dengan membenci, bagaimana cara membenci Islam. Bahkan ada lagunya ya, menurut dia ada dia membuat lagu ya
untuk membenci Islam sejak dari kecil. Nah, itu dia Bunda. Dia aja punya semangat kita. Kita sebagai orang tua kenapa tuh? Masa kita langsung ngekat kan? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Nah, kita nggak punya semangat. Nah, kemudian hebat. Ya. Apa? Effort. Ya. 5 menit lagi. Kemudian effort. Halo, Bunda? Halo? Ya. Pak W? Iya, udah Halo. tahu. Ya, Udah tahu. 5 menit lagi. Karena Halo? waktunya terbatas, ya. Bisa mendengar saya? Bisa. Oke. Mengingatkan waktunya, ya, karena waktunya terbatas. Masih ada waktu 3 menit lagi. Terima kasih. Oh, nggih. Oke, baik. Kemudian E-nya effort ya, usaha. Tentunya Bunda harus punya usaha yang lebih ya. Tidak hanya usaha yang biasa-biasa saja ya, cuma baca buku apa. Usaha untuk mencari bagaimana Bunda bisa mendongeng tentunya ya. Bagaimana bisa bercerita dalam anak-anak Bunda. Ya cari-cari materi-materi tentang bagaimana cara mendongeng yang baik seperti itu. Bukan dari saya saja tentunya, dari yang lainnya juga tidak apa-apa. Ya usaha. Kemudian effort tadi ya. Kemudian B, brave. What is the meaning of brave? Brave, berani. Bunda harus berani mengambil sikap. Harus pede gitu ya kan di hadapan anak-anak kita. Tentunya di hadapan anak kita sendiri juga ya. Harus berani. Kemudian ada A, hebat. A ya. A-nya appreciate. Appreciate itu menghargai ya, menghargai terhadap anak-anak kita. Jangan anggap anak kita hanya patung saja ya. Hargai dan biasakan diri untuk interaktif sama anak kita, komunikatif maksudnya. Komunikatif terhadap anak kita. Jangan anggap anak kita patung dan hanya berbicara searah saja dengan anak kita. Nah, itu appreciate, menghargai ya. Kemudian yang terakhir adalah trust, percaya. Ya, percaya kepada Allah, percaya pada diri sendiri. Percaya pada Allah bahwasannya kita diberikan anugerah mulut, diberikan anugerah pikiran untuk bisa melakukan suatu hal yang menurut kita baik ya, untuk bisa melakukan berbicara komunikasi yang lebih efektif, salah satunya dengan media atau metode mendongeng ini. Itu ya Bunda ya. Jadi jadilah orang tua hebat. Apa tadi hebat? H-nya high spirit, E-nya effort, B-nya brave, A-nya appreciate, E-nya trust. Oke Bunda, mungkin waktu kita terbatas sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan, ada waktu untuk bertanya, monggo silakan ya. Mungkin itu saja dulu. Monggo saya kembalikan lagi kepada Bunda host. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak Awe. Nah, masuk ke acara tanya jawab pada Ayah Bunda. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Mama Razin. Oke, silakan Mama Razin. Nggak pakai video nggak apa-apa ya ya? Oh ya, boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kak Awe, saya mau tanya. Kan misalnya setiap saya habis bacain buku gitu kan, misalnya buku tentang kesehatan anak, nggak boleh nahan pipis gitu. Saya tuh sering setiap habis bacain buku gitu bilang sama anak-anak itu, ayo siapa yang tadi ngompol di celana? Misalnya anak saya Raya gitu. Terus saya tanya lagi, boleh nggak nahan pipis kayak gitu? Nahan pipis tuh sakit nggak, Dek? Bilang, sakit, Mama. Boleh nggak boleh. Berarti besok tuh diulangi lagi nggak nahan pipis? Enggak, Mama. Nah, tadi kan di slide bilang itu kalau bercerita, misalnya kita pun nggak boleh menyindir anak ya, atau menghubungkan cerita dengan kesalahan yang pernah dilakukan anak. Nah, saya seperti itu termasuk sindiran atau bukan ya, Kak? Terus misalnya kalau termasuk sindiran itu gimana saya cara yang lain untuk bilang sama anak kalau misalnya nahan pipis itu nggak boleh kayak gitu. Terima kasih. Wah, alhamdulillah ya. Ini
pertanyaan yang luar biasa, banyak sekali ditanyakan oleh bunda-bunda yang kalau saya mengisi workshop ya. Nah, itu Bunda udah sangat baik ya. Maksudnya menyindir di sini dengan kesalahan yang fatal gitu kan, kesalahan yang fatal. Maksudnya jangan terus-terus diulang-ulang. Kalau hanya sekali ya mungkin tidak masalah ya. Apalagi betul sekali menahan pipis itu kan nggak baik ya. Menahan pipis itu nggak baik loh untuk kesehatan. Nanti anak-anak bisa akan sakit gitu kan. Nah, jadi kalau saya katakan tadi menyindirnya terus diulang-ulang gitu, berkontinu ya diulang-ulang lah. Ketika kita sedang cerita itu lagi sehingga anak itu wah saya banget nih, gak mau lah, saya nggak mau dengerin cerita dari ibu lagi kalau saya selalu disindir seperti itu. Kalau untuk sekali-sekali misalnya yang dia pernah pipis, tapi Bunda di situ juga jelaskan bahwasanya itu tidak masalah. Itu bukan suatu masalah yang besar ngompol di celana, apalagi sesuai dengan usianya ya, misalnya usia balita itu tidak masalah gitu. Tapi sebaiknya adik gitu kan, saat mau pipis sudah tidak tertahan lagi, adik lakukan sendiri, buka celananya langsung ke kamar mandi seperti itu Bunda. Ya, jadi bukannya tidak boleh, tapi lihat apa ya tadi ya, tidak terus kontinuitas gitu dikatakan itu lagi gitu ya. Anak-anak sudah paham kok, mungkin sekali saja gitu. Itu Bunda ya. Oh iya. Oh ini apa lagi Bunda? belum. Nah ini kan itu kan katanya tadi kan nggak terus-terusan menyindirnya gitu. Nah saya takutnya itu jadi mungkin sebentar. Jadi tiap misalnya baca buku berbeda tema gitu. Ada yang di tema ini misalnya dia pernah melakukan seperti ini, dia tuh bertanya sama saya, oh berarti Mas Razin itu makan mainan itu nggak boleh, nggak boleh, nanti kumannya bisa masuk ke dalam perut. Maksud saya tuh kadang itu kadang dia sendiri yang bilang, oh inisiatif, oh berarti seperti itu nggak boleh ya Ma, nggak boleh. Tapi kadang juga saya sendiri yang bilang, ayo kalau di Mama kan barusan baca buku kayak gini, menurut Mas Razin sama Mbak Raya itu makan mainan, lempar-lempar mainan atau yang lain sesuai dengan tema buku yang saya bacakan itu boleh apa enggak? Nah itu menyindir terus-terusan apa enggak tuh Kak? Oh enggak, itu namanya pembelajaran, bukan menyindir. Oke. Itu namanya pembelajaran Bun, bukan menyindir. Itu bagus malah ya dengan metode seperti itu. Ya, itu nggak menyindir, apalagi anak-anak ngerti sendiri kan. Bunda ketika Bunda bacakan buku itu, di buku itu kebetulan ada itu, kemudian anak langsung nangkep sendiri. Berarti nggak boleh ini. Wah itu bagus banget, artinya penyampaian komunikasi Bunda itu apa yang Bunda baca itu nyampe ke dia. Itu. Menurut saya itu nggak nyindir Bunda. Ya, beda. Beda yang maksud ini sindiran yang pernah dia lakukan di sini, maksud saya ya, tulis. Dia pernah dilakukan misalnya, mohon maaf, dia pernah mengambil tidak ngomong gitu. Oh, oke. Tidak mengambil, misalnya ngambil uang di sini tidak ngomong gitu kan. Terus ibunya sering bahas terus gitu kan. Mencuri ya anak, jadi gitulah ya, anak jadi nggak nyaman jadinya dengan Bundanya sendiri. Kalau ada dalam buku, apalagi dia nyaksikan sendiri ada di bukunya, itu nggak masalah, itu bukan nyindir Bunda, itu memang pembelajaran menurut saya. Mohon maaf Bunda kalau misalnya belum puas ya. Oh iya, nggak apa-apa, terima kasih. Ada lagi? Sudah, terima kasih Kak Awe. Sudah. Kita share aja Bunda ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan nanti sama anak saya sih. Sama seperti anak Bunda sama anak saya. Banyak tanya. Oh iya. Pokoknya, pada kritisnya luar biasa Bunda. Sampai kita yang jadi orang tua itu mikir keras gitu. Wah, maksudnya gimana ini gitu. Itu sering terjadi. Ya mudah-mudahan
ya Bunda bisa mengatasi dengan bijak ya Bunda ya. Ya, Sesuai amin, dengan amin. kadar anak-anak kita ya loh, bijak. Oh iya, iya. Iya, terima Oke. kasih Kak Awe. Ada lagi mungkin? Sama-sama Oke, Bunda. terima kasih Bunda Mas Razin, Mbak Raya. Mungkin dari Bunda yang lain ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bunda Mas Razak mungkin? Saya Us. Iya, Mas Mirza, Bunda Mas Mirza, silahkan. Jadi kan anak-anak ini waktu kecil saya kenalkan ke cerita-cerita kayak semacam seri Sali Solihah gitu kan. Oh ya. Begitu mereka besar, terus kenal sama teman-teman kan jadi macam-macam yang dimasukkan. Jadi kayak aku tuh seneng Baymax loh gitu. Terus atau aku tuh seneng Avenger gitu. Jadi kalau ke toko buku, mereka tuh udah nggak mau cari buku-buku yang gambar anak-anak. Pengennya kayak kemarin tuh terakhir beli tuh buku Baymax gitu tuh. Waduh. Dan menurut saya kan itu kayak sari dari hikmah yang bisa diambilkan sedikit kalau sedikit kisah-kisah kayak gitu. Jadi kalau saya bacain buku cerita gitu mau tidur, saya bawa seri Sali Solihah, mereka udah ya kok itu sih gitu. Gimana ya caranya biar mereka itu bisa senang lagi kayak buku-buku yang tentang berbicara tentang apa itu namanya sifat-sifat baik gitu tuh. Bagus pertanyaannya Bunda. Ini juga sering ditanyakan oleh bunda-bunda ya. Bunda, di sini peran Bunda sangat penting, kepekaan Bunda itu sangat penting ya dalam Bunda untuk memberikan materi cerita buat anak. Kenapa penting? Karena Bunda tentunya harus update dari rentan umur anak Bunda. Misalnya anak Bunda umur 5 tahun ceritanya Soli Solihah gitu. Ya lama-lama kan waktu terus berlalu kan, terus berjalan. Waktu terus berjalan 6 tahun, 7 tahun. Terus dia juga punya lingkungan yang baru, misalnya masuk SD atau teman-teman yang baru gitu. Tentunya kan mereka punya hal yang baru dalam pikiran mereka gitu. Dan ini juga, dan bundanya juga harus peka dan update gitu. Maksudnya cari materi-materi yang yang tidak jenisnya tidak soleh-soleha, cuma dalam bentuk yang lain gitu. Misalnya dari temanya, dari cover bukunya gitu, seperti itu. Dari misalnya kalau nonton TV ya kan, cari CD-CD yang lebih up ya kan, sesuai dengan umurnya. Tadi kan saya katakan ada rentan waktu 0 sampai 4 tahun itu berbeda dengan anak yang 5 tahun sampai 8 tahun. 8 tahun sampai 12 tahun itu berbeda lagi ceritanya gitu. Dalam memahami ceritanya itu pas beda. Nah, itu tentunya kita yang lebih update. Apa sih lawannya untuk tadi Avenger atau apa gitu yang sekarang lagi update, Bunda silakan googling gitu kan. Buku-buku banyak sekali ya. Dan hati-hati kalau beli buku tentunya ya. Bunda ke toko buku yang cari ya. Misalnya buku-buku tentang cerita-cerita yang biasanya kalau anak-anak udah tahapan up itu kan udah 7 sampai 8 itu udah tahapan up. Ada buku-buku cerita yang lebih menarik ya, lebih menggugah mereka gitu kan. Lebih dari sekedar pahlawan seperti Avenger seperti itu. Ya banyak sekali para sahabat seperti Khalid bin Walid. Wah, itu cerita-cerita Khalid bin Walid, cerita tentang para sahabat Muhammad Al-Fatih seperti itu kan, para tabi'at seperti itu. Dan dikemas dengan hal yang menarik seperti itu Bunda. Jangan yang biasa-biasa aja sehingga anak-anak akan tertarik pada apa yang kita ingin ceritakan. Yang kedua adalah Bunda harus hati-hati untuk anak-anak bergaul dengan lingkungannya. Nah, ini biasanya terpengaruh dari lingkungan itu ya. Iya, seperti itu biasanya dari lingkungan. Ya, kalau Bunda kasih ancang-ancang dulu pada anak kita. Adek boleh tahu tentang ini, tentang itu gitu kan. Tapi itu kan yang tadi kan Bunda sendiri tahu kan. Itu nggak bermakna sedikit dari maknanya, maksudnya
kebaikan yang diambil, intisarinya yang diambil. Nah, Bunda katakan kepada anak kita seperti itu, "Adek, itu tuh ya cuma gitu-gitu doang, ya kan? Nggak ada yang bagus-bagusnya, itu kan cuma bohongan juga. Mendingan nih gini-gini loh, Dek. Ini Khalid bin Khalid ini seorang panglima besar pada saat zaman Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengalahkan Panglima Khalid bin Khalid. Nih, Ibu ada bukunya, ditunjukin bukunya. Seperti itu Bunda, kiranya untuk membentengi anak kita. Ya, jadi Bunda itu dulu apa namanya? Bentengi dulu dengan hal itu gitu. Apa mindsetnya anak-anak kita sebelum anak kita bergaul dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang tadi gitu ya, yang Bunda katakan. Seperti itu Bunda, mungkin menurut saya ya. Oke. Kalau apa sekarang takut banget sama kayak setan gitu gimana? Jadi kan dia sering nonton di Pasti tetangga ya. gitu misalnya, terus ada hantu, terus dia jadi takut banget ke kamar mandi siang terang-terang gitu juga. Aku temenin mah gitu. Gimana ya nyikapinnya? Oh iya, sama Mama Mirza. Gimana itu? Sama ya. Sama ya. Nah, ini butuh kerja keras bunda-bunda semua untuk memberikan pengertian buat anak kita bahwasanya memang gini, kalau saya mendidik anak kita gini, kadang-kadang ada tetangga yang datang ke rumah saya tuh Bun. Terus main di kamar, lampu dimatikan. Tetangga itu bilang, tetangga anak saya nih, teman, "Awas, jangan dimatikan nanti ada setan." Anak saya jadi teriak-teriakan, "Ada setan." Tadinya anak saya nggak ini sama sekali. Akhirnya anak saya juga ikut-ikutan. Saya taunya pas saya main sama anak saya lampunya mati. "Ayah awas, jangan gelap-gelap, ada setan nanti," gitu. "Hah, setan? Setan apa?" gitu saya bilang gitu kan. Langsung lampunya saya hidupin lagi, kemudian saya jelaskan sama anak kita. Itu harus dengan baik-baik juga untuk jelaskan kepada anak kita, Bunda. "Ini loh, Dek, sebenarnya setan itu enggak ada." Saya menjelaskan seperti itu. Itu enggak ada. Tapi kalau hal yang gaib, ya Allah kan menciptakan ini loh, Dek. Allah menciptakan ada manusia, ada jin, dan ada malaikat. Juga ada iblis. Wah, sekarang iblis itu Allah penjara, Dek. Wah, jauh di sana, di dasar laut gitu. Jadi nggak ada namanya kalau tapi hal yang gaib kayak jin itu ada. Tapi tentunya jin-jin itu ya derajatnya lebih tinggi dari manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin-jin. Jadi jin-jin itu takut sama manusia. Jadi nggak ada yang namanya setan di sini, Dek. Itu di TV itu hanya bohong agar apa namanya filmnya banyak ditonton oleh orang-orang. Itu penjelasan yang normatif ya, mungkin ya, penjelasan yang normatif. Nah, Bunda bisa katakan seperti itu. Dan Bunda bisa juga dengan metode mengambil buku, cari-cari buku ya yang berkaitan dengan hal itu. Banyak Bunda. Saya pernah punya mengatasi anak ketakutan apa namanya dengan setan, saya pernah punya ya. Jadi Bunda baca seperti itu, kemudian Bunda ceritakan lagi kepada anak kita. Jadi pendekatan persuasif kepada anak kita. Jadi nggak ada ya, jangan suka ditakut-takut. Makanya kalau Bunda hati-hati kalau kedatangan teman yang suka nakut-nakutin, ada setan. Nggak ada setan gitu kan. Nggak ada setan, jangan takut. Gitu loh. Nggak ada setan. Ya. Gitu Bunda mungkin ya. Ya, makasih Kak Awe. Itu sih cara saya Bunda, lagi-lagi pengalaman pribadi ya Bunda. Iya. Ya mudah-mudahan. Juga udah saya bilang. Terus? Apa kalau misalnya kayak Transformer biasanya kan ya Transformer itu kan robot, nggak mungkin ada di dunia nyata, sama kayak setan gitu. Nah, boleh. Benar Bunda. Pintar. Perbandingannya Iya, seperti terus itu. Apa? saya bilang juga kalau setan itu yang ngajak kita keburukan itu setan, tapi kalau yang hantu-hantu itu nggak ada. Saya bilang gitu. Cuma kan anaknya itu umur ini mau 7 tahun, jadi saya lihat tuh masih kayak belum bisa membedakan imajinasi sama realita gitu, secara masih absurd gitu. Dan Bunda juga ajak
anaknya gitu untuk nggak takut sama sekali. Nih bunda aja berani gitu, jangan bundanya sendiri takut juga gitu. Nih liatin ya, bunda ke atas sendiri nih, misalnya kamarnya di atas, atau nih bunda kamar sendiri ya, gelap nih, nggak ada siapa-siapa, nak itu nih. Jangan bundanya sendiri mengajarin, bunda nggak berani gitu misalnya. Ada tuh ponakan saya, ada yang kesini, padahal sudah besar, dia takut sehingga anak saya jadi ikut takut juga. Kata tante ada ituan, tante nggak berani ke situ. Ya, tantenya penakut gitu kata saya. Oh iya. Itu dari diri kita sih Bun. Kalau kita bisa menguatkan bahwa kita berani, maksudnya nggak takut, anak kita juga nggak bakal takut. Pokoknya intinya di kita juga sih, karena kita kan interaksi kita cukup sering ya sama anak kita. Oke. Mungkin itu Bun ya. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama Bunda. Satu lagi, oh, udah. Oke, terima kasih Bunda Mas Mirza atas pertanyaannya. Semoga semuanya terjawab. Bunda Mas Razin, Bunda Mas Mirza. Nah, kenapa udah habis ya? Ya. Sebentar. Oh, Kak Awe, sebelum kita akhiri bisa minta tolong untuk ditutup dengan doa. Oke, siap insyaallah. Oke. Ya, baik. Doa dulu kan itu. Doa dulu aja nggak apa ya. Oke, monggo silahkan Kak Awe. Oke, baik. Bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kegiatan kita ini, acara kita ini Allah berikan kita rahmat, kemudian Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kita di akhir acara ini alangkah baiknya akan membawa keberkahan, tambah keberkahan dengan berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, tengadahkan kepala kita, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, anak yang jauh dari segala bentuk kemaksiatan, anak yang menjadi qurratu ayun buat kita semuanya, dan mudah-mudahan cinta-cinta kita di Jannah Al-Firdaus bersama anak kita, keluarga kita akan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Yuk kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya karena udah iya karena shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhira biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala bika wa bika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa anak-anakku ya Allah, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul ya Allah, bertemu melalui virtual ya Allah, tentunya mengharap keberkahan dan ridho darimu ya Allah. Berikanlah keridhaan bagi kami semua ya Allah, berikanlah kesehatan walafiat untuk kami semua, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, berbakti kepada orang tua, nusa,
nusa agama, nusa bangsa dan agama ya Allah, terlebih khusus untuk agamanya ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu berjuang dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang penyejuk hati bagi kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Jadikanlah kami agar kami berkumpul kepada keluarga kami nanti di Jannatul Firdausnya bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa keluarga kami, ampunilah dosa tetangga kami, ampunilah dosa teman-teman kami, saudara-saudara kami yang khilaf ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan bagi saudara-saudara kami yang mempunyai masalah, yang menghadapi musibah. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk mereka semua ya Allah. Ya Allah, jangan engkau berikan, limpahkan kami kepada musibah yang di luar batas kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rabbi ya Rabbana, jauhkanlah kami dari penyakit COVID-19 ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah COVID-19 ini dari Indonesia, dari daerah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Awe. Oke, untuk acara, jadi sedikit saya simpulkan ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan materi dari Kak Awe. Jadi dengan mendongeng itu bukan sekedar kita bercerita biasa ya, tapi dongeng itu bukan hanya tontonan tapi tuntunan, karena dapat membangun karakter anak. Apa yang akan kita sampaikan bisa sampai ke anak, dapat diterima oleh anak dengan anak tidak merasa digurui, seperti itu. Betul sekali. Oke, untuk memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Ayah bunda yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di dalam lingkungan keluarga kita. Sebelumnya atas saya pribadi dan atas nama sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Awe ya, sudah berkenan hadir di acara parenting online pada hari ini. Untuk acara penutup, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti parenting ini. Sama-sama Ustazah. Oke, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terima kasih bunda semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Awe, terima Dadah, kasih Bimo. Terima kasih bunda semuanya. Sama Bunda, makasih semuanya. Ya. Bimonya belum. Assalamualaikum. Siapa? Bimo. Siapa? Boneka Oh. ini.